Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan pertemuan kita memasuki dua hadis terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu dalam bab ad-dzikr wa du'a. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamaha hadad du'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada Aisyah hadad du'a, doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ya Allah, aku minta kepadamu minal khairi kullihi, kebaikan semuanya, ajilihi wa ajilihi, baik yang disegerakan ataupun yang ditunda, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik apa yang aku ketahui ataupun tidak aku ketahui, wa a'udzu bika minasyarri kullihi, aku berlindung kepadamu dari keburukan semuanya, ajilihi wa ajilihi, baik yang disegerakan ataupun yang ditunda, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku ketahui ataupun tidak aku ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Kemudian, ya Allah, aku minta kepadamu min khairi ma sa'alaka abduka, kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan nabimu. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bihi abduka wa nabiyyuka, dan aku berlindung dari semua keburukan yang hambamu dan nabimu berlindung darinya. Allahumma inni as'alukal jannata, ya Allah, aku minta kepadamu surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba minha min qaulin aw amal, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan ke neraka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan, kemudian aku minta kepadamu dari semua takdir yang engkau telah takdirkan kepadaku, khairan adalah kebaikan. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik, jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala, dalam syarah beliau mengatakan, saqa al-musannifu rahimahullahu hadal haditha, penulis yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini fi babid dzikri wad du'ai, dalam bab dzikir dan doa, libayani, untuk menjelaskan, min hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam su'alallahil jannah. Jadi di antara petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'alullahil jannata,
Jadi meminta kepada Allah surga. Wal musannifu rahimahullahu, dan penulis rahimahullah, lamma ausaka ala khitami hadal muallaf al-adim, ketika beliau menyelesaikan tulisan beliau yang sangat agung, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ja'alal ahaditsa thalathata tartibaha du'a Allah al-ilman nafi'ah, yaitu beliau menjadikan 3 hadis secara berurutan. Meminta kepada yang pertama sebelumnya sudah kita bahas, yaitu berdoa minta kepada Allah al-ilman nafi, ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Ada faedah, kata beliau, li'annal kitaba hawa ilman adiman. Karena kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam mengandung ilmu yang agung. Thumma su'alallahil jannah, kemudian minta su'alallahil jannah, minta kepada Allah surga. Kenapa demikian? Setelah minta ilmu yang bermanfaat, minta surga di dalam hadis ini, li'annal ilma yuaddi ila dukhulil jannati. Ini ada faedah yang sangat penting, karena ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat, yuaddi ila dukhulil jannati, akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Maka al-ilmu yu'adi ila dukhulil jannah. Jadi al-ilmu yu'addi ila dukhulil jannah. Jadi ilmu akan mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Thumma akhiru hadithin kama sayati bi'idnillah. Kemudian nanti beliau akan bawakan hadis terakhir. Amalun yuhibbuhullah. Beliau akan sebutkan amalan yang Allah cintai. Apa tujuannya? Liyakuna talibul ilmi mau'udan bil jannah wa bimahabbatillahi lahu. Supaya para penuntut ilmu, mereka memperoleh janji surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Jami', yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, untuk itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Tujuannya apa? Karena ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan kepada surga. Sehingga di dalam hadis ini minta masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa, yaitu menjadikan atau mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamaha hadad du'a. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Yadullu ala khirsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limil akharina. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersemangat ala ta'limil akharin, untuk mengajari orang lain. Jadi beliau adalah orang yang sangat bersemangat mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga orang yang dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana ilmu yang diamalkan oleh orang lain. Nabi SAW beliau ingatkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka baginya pahala seperti pelakunya. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan Nabi orang yang bersemangat mengajarkan kebaikan. Demikian juga kita harusnya punya semangat untuk mengajarkan kebaikan. Kemudian hadad doa, doa ini yadullu ala ahammiyatid doa. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, hadis ini dalil yang menunjukkan pentingnya doa. Idh kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ba'da al-fadhihi lin-nasi.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebagian lafaz doa kepada para sahabat, menunjukkan doa itu penting. Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian faedah berikutnya, allamaha hadad du'a, yaitu Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa ini. Yadullu ala anna min hadyin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah yang penting. Anna zawja yu'allimu zawjatahu wa ahla baitihi dinallahi. Hadis ini dalil yang menunjukkan di antara petunjuk Nabi, di antara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna zawja, bahwasanya seorang suami, yu'allimu zawjatahu, dia mengajari istrinya, wa ahla baitihi, dan keluarganya, dinallah, agama Allah. Maka seorang suami yang baik adalah seorang suami yang dia mengajari istri, anak-anaknya agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Baik, kemudian faedah berikutnya, allamaha hadad du'a. Jadi Nabi mengajari Aisyah doa ini. Yadullu ala adiyatin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhrisu ala ta'limiha wa min dalika ma jaa fi sahihil Bukhari. Maka ini menunjukkan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam antusias untuk mengajarkannya. Maka dalam Sahih Bukhari dikatakan, anna Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna hadad du'a. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengajari kepada kami doa ini kama yu'allimuna al-kitabata, sebagaimana Nabi mengajari kepada kami menulis. Dan lafaz yang lain, dalam redaksi yang lain, kama yu'allimuna al-kitaba, sebagaimana Nabi mengajari Al-Quran kepada kami. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabat, di antaranya Sa'ad ibnu Abi Waqqas, doa ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran. Dan doa itu di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, wa a'udzubika minal jubn, yaitu dari sifat pengecut, wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur, dan aku berlindung ketika aku berada di masa tua dikembalikan kepada masa yang rendah, yaitu dalam keadaan pikun. Wa a'udzubika min adabin finnar, aku berlindung kepadamu dari adab neraka. Wa a'udzubika min adabin fil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa ini. Maka ada komentar yang baik dari Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau katakan, walau wadu'al musannifu rahimahullahu hadal haditha fi aslil matni fi babid dzikri wa du'a kana aula. Jadi seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini dalam matan atau dalam yaitu Kitabul Jami' bab dzikir dan doa, tentu ini lebih baik. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum as-sahabata kama yu'allimuhum al-Qur'ana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa ini sebagaimana mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Baik, ini menunjukkan pentingnya doa ini. Karena Nabi ajarkan kepada para sahabat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kemudian faedah berikutnya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan semuanya. Maka yadullu ala annal muslima la yastaghfiru syai'an minallah bal yas'aluhu kulla khairin. Hadis ini menunjukkan jangan sampai seorang muslim merasa meminta banyak kepada Allah, bahkan hendaknya dia meminta semua kebaikan. Sehingga Allah katakan was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah semua keutamaan.
Demikian juga Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku mulkan, satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang kerajaan tersebut tidak diberikan kepada seorang pun juga setelahku. Maka kita minta sesuatu yang baik kepada Allah, bahkan minta yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajilihi, yang disegerakan. Jadi Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi yadullu ala anna minal khairi ma yunziluhu Allahu azza wa jal au yasquhu ila ibadihi ajilan. Hadis ini dalil yang menunjukkan ada kebaikan yang Allah turunkan secara segera. Wa min dzalika al-hawa'u wal ma'u wa ghairu dzalik. Di antaranya adalah udara, air, dan selainnya. Ini Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Kemudian wa ajilihi, atau yang ditunda. Yadullu ala anna Allah azza wa jalla li hikmatin qad yuakhiru zawalal khairi ala abdi. Maka hadis ini menunjukkan karena hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan yaitu kebaikan kepada hambanya. Jadi Allah mengakhirkan kebaikan kepada hambanya. Kemudian faedah berikutnya, yusra'u lil mar'i an yas'ala rabbah. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkan bagi seseorang an yas'ala rabbahu, minta kepada Allah, ajilahu wa ajilahu, yaitu nikmat yang ditunda atau disegerakan, hatta alladhi yata'akharu ma yatamannahu yas'alullaha azza wa jalla an yunazzilahu au yasuqahu ilaih. Yaitu hingga yaitu nikmat yang dia angan-angankan itu hendaknya yaitu diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan, Allah turunkan kepadanya, meskipun itu yata'akhir, yaitu diakhirkan. Kemudian doa Nabi, wa a'udzubika minasyarri kullih, aku berlindung kepadamu dari keburukan semuanya. Yadullu ala anna syarra la khaira fihi lil abdi. Ini faedah. Hadis ini menunjukkan keburukan tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya bagi seorang hamba. Fahuwa sababun ma yusibuhum min masaiba. Maka ini merupakan sebab seorang hamba mendapatkan musibah. Maka di antara sebab seorang dia mendapatkan musibah, mengalami kesulitan tatkala dia yaitu melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Karena anna syarra la khaira fihi lil abdi, enggak ada kebaikannya, enggak ada manfaatnya keburukan bagi seorang hamba, kemaksiatan bagi seorang hamba. Ajilihi wa ajilihi, baik yang disegerakan ataupun ditunda. Yadullu ala fadlillahi azza wa jalla al-adim, ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan. Id yahbasu sarra min abdi, Allah tunda, Allah tahan keburukan bagi seorang hamba. Jadi Allah tunda. Oleh karena itu Nabi pernah tidur di malam hari dan mengatakan, inni aral fitan tanzilu fi buyutikum ka mawaqi'il qitar. Aku melihat fitnah itu turun ke rumah-rumah kalian seperti yaitu rintik-rintik air hujan. Nah, seperti rintik-rintik air hujan. Kemudian faedah berikutnya, ini faedah yang sangat penting, mimma yumna'u nuzulu syarri ad-du'a. Di antara yang menjadikan keburukan itu tertahan adalah doa. Jadi Nabi berdoa berlindung dari berbagai keburukan. Oleh karena itu, di antara sebab seorang dia terhindar dari keburukan adalah berdoa. Kemudian ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yaitu keburukan baik yang aku mengetahuinya ataupun tidak aku ketahui. Yadullu ala anna syarra minhu ma yadharu wa minhu ma yakfa. Dan ini menunjukkan keburukan terkadang nampak, terkadang tersembunyi. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi katakan, ta'awwadu billahi minal fitan. Hendaknya kalian minta perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah, ma dhahara minha wa ma batan,
baik yang nampak ataupun tersembunyi. Maka ada keburukan yang tersembunyi, sehingga di antara doa kita, ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik yang aku mengetahuinya ataupun tidak. Dan faedah berikutnya, ini faedah yang sangat penting. Tatkala ada keburukan yang tidak kita ketahui, yadullu ala kusuri ilmil basari. Hadis ini menunjukkan ilmu manusia itu terbatas. Jadi ilmu kita terbatas. Faqad yakunu syarru qadiman ilaihi wa huwa la ya'lam. Terkadang keburukan datang kepadanya dan seorang hamba enggak tahu. Wala yasudduh, sehingga dia tidak bisa mencegahnya biidznillah illa ad-du'a, dengan izin Allah, yaitu kecuali dengan doa. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan datangnya keburukan kepada kita, maka di antara sebab supaya terhindar adalah dengan berdoa. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, Nabi katakan, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan yang telah diminta oleh hamba dan nabimu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, hada du'aun min ajma'il ada'iyati. Doa ini termasuk doa yang paling lengkap. Fa kullu ma da'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma bihi khairun anta tad'u bihi. Jadi semua doa kebaikan yang diminta oleh Nabi, engkau berdoa dengannya. Hatta walau lam ta'rifhu, meskipun engkau tidak mengetahuinya. Wa hadad du'a, maka doa ini dengan, yaitu firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku berlindung, yaitu berikanlah kepada kami, yaitu di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan kami lindungilah kami dari adab neraka. Maka doa Nabi ini dan doa ini min asmalil adaiyatil lati ada bihal Quran was sunnah. Ini faedah. Termasuk di antara doa yang paling lengkap baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi doa yang lengkap dari Al-Quran istilahnya doa sabu jagat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian juga kita berlindung dari keburukan. Adapun doa yang paling lengkap berdasarkan hadis adalah hadis ini. Kemudian faedah berikutnya, wa a'udzubika min syarri ma 'ada bihi abduka wa nabiyyuk. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang hamba dan nabimu berlindung darinya. Ay ya Rabbi, kullu amrin iltaja'a wa'tasama bihi nabiyyuka ilaika alla yusibuhu ayyusarrin faja'alni kadalik. Maknanya, ya Allah, semua perkara yang mana Nabi itu berlindung kepadamu supaya perkara tersebut tidak menimpa beliau, yaitu berupa keburukan, faj'alni kadzalik, maka jadikan aku seperti itu. Maka jangan sampai aku mendapatkan keburukan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung supaya tidak mendapatkan keburukan tersebut. Kemudian baru beliau minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Maka yadullu ala masru'iyati du'a illahi azza wa jalla al jannah. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkan minta kepada Allah surga. Bukan malah minta neraka atau menantang Allah Subhanahu wa taala tidak mengapa dimasukkan ke dalam neraka. Padahal Nabi SAW yang dijamin masuk ke dalam surga masih minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Maka ini menunjukkan doa minta surga itu dianjurkan. Idhiya mubtaghi kulli insanin hatta al-yahudu wan nasara. Karena surga ini merupakan harapan semua orang, bahkan Yahudi dan Nasrani. Kecuali orang-orang yang sudah gak waras, malah minta dimasukkan ke dalam neraka. Orang Yahudi, orang Nasrani saja mereka minta masuk ke dalam surga. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi mereka katakan enggak akan masuk surga kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Maka Allah katakan tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka.
Jadi itu angan-angan orang kafir. Maka fahiya umniyatun hattal kufar lakin la yuwaffaq ilaiha siwal muslimin. Demikianlah angan-angan orang kafir. Mereka ingin masuk ke dalam surga akan tapi tidak mungkin bisa dimasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang muslim. Maka Allah katakan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Jadi siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan dan dia seorang mukmin, maka mereka itulah yang masuk ke dalam surga dan tidak akan didolimi sedikit pun juga. Jadi yang masuk ke dalam surga adalah mukmin, orang mukmin. Adapun orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit bagi orang kafir. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga hingga ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil orang kafir masuk ke dalam surga. Kemudian wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan segala sesuatu yang mendekatkan ke surga, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Yadullu ala annal imana yazidu bil qauli wal amali shalih. Ini faedah penting, termasuk akidah Ahlussunnah. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu akan bertambah dengan perkataan yang baik dan amal soleh. Jadi perkataan yang baik, amal soleh yang kita lakukan akan menambah keimanan, sebagaimana perbuatan maksiat akan mengurangi keimanan. Kemudian min qaulin au amal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Yadullu ala annahu yajibu alal insan alla yahkira ayya qaulin au amal. Hadis ini menunjukkan wajib bagi seseorang tidak meremehkan perkataan ataupun perbuatan. Jadi tidak meremehkan perkataan atau perbuatan, atau enggak meremehkan kebaikan sama sekali. Oleh karena itu Nabi ingatkan, ittaqun naro walau bisyikki tamroh. Hendaknya kalian menjaga diri kalian dari siksa api neraka meskipun sedekah dengan yaitu setengah butir kurma. Demikian juga Nabi ingatkan terkait dengan hal ini bahwasanya la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin thalik, meskipun engkau senyum ketika bertemu dengan saudaramu. Maka semua perkataan atau amalan yang baik jangan diremehkan. Kemudian faedah berikutnya, wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Wa ma qarraba minha min qaulin aw amal. Demikian juga perkataan dan perbuatan yang bisa mendekatkan diri ke dalam neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya neraka ini di sini merupakan yaitu tempat yang menjadikan seorang dia hendaknya takut. Demikian juga jangan sampai dia melakukan suatu amalan, satu perkataan yang bisa menyeret dia masuk ke dalam neraka. Maka kata beliau, yajibu alal insani an yabta'ida an kulli khati'ah. Wajib bagi seseorang untuk menjauhi semua dosa. Faqad takunu sababan fi dukhulin nar, karena bisa jadi dosa tersebut, keburukan yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu Nabi ingatkan, dakhalatil mar'atu atau dakhalatim ra'atun an-nar fi hirratin. Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena mendolimi kucing. Maka boleh jadi seorang dia melakukan perbuatan buruk menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Baik, kemudian faedah berikutnya, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, aku minta kepadamu semua yang engkau takdirkan kepadaku adalah kebaikan. Maka yadullu ala annahu yajibu alal insani an yufawwida umurahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dalil yang menunjukkan wajib bagi seseorang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta supaya takdir yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan.
Maka di dalam hadis ini Nabi menggunakan redaksi khairan. Jadi kulla qada'in qadaitahu li khairan. Khairan itu nakirah. Yadullu ala annal insana yas'alullaha an yuthabbitahu alal masaib. Maka ini menunjukkan seseorang hendaknya minta kepada Allah supaya dia tegar ketika menghadapi musibah. Faqad takunu khairan lahu. Terkadang itu kebaikan baginya bisabrihi 'alaiha, karena kesabaran dia. Wa huwa la ya'lam, dan dia tidak tahu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang musibah yang Allah berikan kepada kita itu khairan lana, kebaikan bagi kita. Kita enggak tahu. Oleh karena itu Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, ya, padahal itu baik untuk kalian. Padahal itu baik untuk kalian. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau ketika membawakan atau seseorang dia berkata kepada orang lain, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, yaitu Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau katakan, fadalla ala annal insan qad yaghfirullahu lahu dambahu bil amril makruh. Ini menunjukkan terkadang seseorang diampuni dosanya dengan perkara yang tidak dia sukai. Ya, dengan perkara yang tidak disukai. Karena apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni si fulan. Jadi fa inni qad ghafartu li fulan. Sungguh aku telah mengampuni si fulan. Maka tidak boleh seorang memastikan si fulan tidak akan diampuni. Baik, ini hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian kita masuk hadis yang terakhir yang beliau bawakan. Qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan wa akhraja as-Syaikhan an Abi Hurairah. Dan dikeluarkan oleh Syaikhan, yaitu Bukhari Muslim. Ini di luar kebiasaan beliau, biasanya muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahmani, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Khafifatani alal lisan, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat dalam timbangan kebaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Maha suci Allah dan semua pujian baginya, maha suci Allah yang maha agung. Maka penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menutup kitab beliau, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dalam bab dzikir dan doa dengan doa ini libayani dzikrin mahbubin indallahi azza wajalla. Beliau ingin menjelaskan dzikir yang paling dicintai oleh Allah. Dan beliau tutup kitabnya ini dengan hadis ini. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, ini faedah yang sangat penting. Roja'an minallah, dalam rangka berharap kepada Allah, ayyakuna talibal ilmi alladhi yakthuru min dzikrillah wal mukhlisu fi talabihi lil ilmi wa nasrihi mahbuban indallah. Allahu Akbar. Ini faedah yang sangat agung, yaitu supaya seorang penuntut ilmu dia banyak berzikir kepada Allah, ikhlas dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, maka dia mahbuban indallah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis ini dijadikan oleh penulis, yaitu ketika Imam Bukhari rahimahullah, beliau juga menutup Sahih Bukhari dengan hadis ini. Yaitu beliau menutup kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar, atau dikenal dengan Sahih Bukhari, dengan hadis ini. Supaya apa? Roja'a mahabbatillahi azza wa jalla, dalam rangka berharap mendapatkan kecintaan Allah, liman jama'al kitab, bagi orang yang telah menyusun buku tersebut, waliman hafidhahu au ittala alaih, bagi orang yang menghafal atau mempelajarinya. Maka ini faedah yang sangat penting. Kemudian di dalam hadis ini Nabi katakan kalimatani habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Pemurah. Ay yuhibbuhumallahu azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintainya.
Dan wadukir rahman, disebutkan ar-rahman bukan Allah, li'anna ar-rahmah ya awsa'u sifatillahi azza wajalla. Karena rahmat ini sifat Allah yang paling luas. Ya, karena rahmat sifat Allah yang paling luas. Oleh karena itu Allah katakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, yaitu wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi engkau luaskan yaitu rahmat dan ilmu. Jadi rahmat dan ilmu itu sangat luas. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, maknanya sahlun at-talaffudu biha, yaitu ringan untuk diucapkan. Akan tapi dia thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan. Ai anna ujurahuma katsiratun, yaitu pahala keduanya banyak, sehingga yaitu berat dalam timbangan. Kemudian subhanallahil adzim ai unazzihullah, yaitu aku mensucikan Allah. Li'annahu subhanahu adimun fi kulli syai'in fi sifati, karena Allah adalah agung dalam semua sifatnya. Wa fi asma'ihi wa fi af'ali, dalam nama-nama dan perbuatannya. Wa fi dzatihi, dan dalam dzatnya. La a'dhamu minhu, tidak ada yang lebih agung selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan wa huwal aliyyul adzim. Dia adalah yang maha tinggi yang maha agung. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Nabi katakan kalimatani, dua kalimat. Maka yadullu ala annal Islam min nahjihi taisirul ibadah. Maka ini menunjukkan Islam, di antara metode Islam memberikan kemudahan ibadah bagi hambanya, alal ibad, kepada hambanya. Oleh karena itu bulan Ramadan juga, puasa di bulan Ramadan yaitu ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ya, wadkurullaha fi ayyamim ma'dudat, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yang terhitung. Atau al-hajju ashhurum ma'lumat, haji di bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka ini menunjukkan yaitu bahwasanya Islam di antara metodenya adalah taisirul ibadat alal ibad. Kemudian faedah berikutnya, habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah yang maha pemurah. Fihi itsbatu sifatil mahabbati lillahi azza wajalla. Di dalam hadis ini terdapat dalil Allah memiliki sifat mencintai. Allah punya sifat mencintai. Kemudian habibatani ilar rahman yadullu ala annallaha azza wa jalla yuhibbu kullama amara bihi atau umira bihi. Allah menyukai segala sesuatu yang dia perintahkan. Wa hadhihi qaidatun syar'iyyah. Ini kaidah syar'i, anna kulla amrin amara bihi Allahu fahuwa yuhibbu. Semua perkara yang Allah perintahkan berarti Allah mencintainya. Kemudian habibatani ilar rahman idza ahabballahu azza wa jalla amal fahuwa yuhibbul amila bihi. Ini faedah, apabila Allah mencintai suatu amalan, maka Allah mencintai pelakunya atau orang yang mengamalkannya. Kemudian khafifatani alal lisan, ringan dalam lisan. Yadullu ala anna dzikra minhu ma huwa tawilun wa minhu ma huwa qasir. Ini menunjukkan dzikir ada yang panjang, ada yang pendek. Dan dzikir ini termasuk dzikir yang khafif, yang ringan dan pendek. Kemudian, ini faedah yang sangat penting, yadullu ala anna minal a'mali ma huwa khafifun wa yasirun walakin ajruhu adimun. Kata beliau, hadis ini menunjukkan amal itu ada yang ringan, ada yang sedikit, akan tapi pahalanya besar. Fayambagi lil muslimi an yanzura li hadhil a'mal allati ujuruha adimatun bi amalin yasirin. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan amal-amal ini. Pahalanya besar meskipun ringan untuk dilakukan. Kemudian thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Yadullu ala annal a'mala tuzanu. Ini menunjukkan amal itu akan ditimbang. Jadi amal itu akan ditimbang. Kemudian yang berikutnya wal amilu aidon yuzan. Terkadang pelaku amalan juga akan ditimbang. Oleh karena itu Nabi katakan yu'ta yaumal qiyamah birrajulis samin fala yusawi indallahi janaha ba'udatin. Akan didatangkan pada hari kiamat yaitu seorang yang gemuk, akan tapi la yusawi indallahi janaha ba'udah.
beratnya tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Jadi orangnya gemuk tapi ringan. Demikian juga terkadang yang ditimbang adalah catatan amal. Jadi catatan amal. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim hendaknya dia benar-benar memperhatikan hal ini, yaitu berusaha untuk mengamalkan amalan yang ringan akan tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, taqilatani fil mizan yadullu ala annal a'mala salihata tatafadalu indallah. Hadis ini dalil yang menunjukkan amal soleh itu tatafadalu indallah, berbeda-beda di sisi Allah, bertingkat-tingkat. Faminhuma yuthqilul mizan, ada yang bisa memberatkan timbangan. Wa minal a'mali ma yamla'ul mizan kama fi sahihil Muslim, dan di antara amal yang bisa memenuhi timbangan yaitu walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Kemudian Nabi katakan amal apa yang Allah cintai, ringan di lisan, berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan semua pujian baginya. Yadullu ala annallaha azza wa jalla yuhibbul hamda wa thana alaih. Ini menunjukkan Allah suka orang menyanjung dan memujinya. Wahwa ahlun lidalik, dan Allah layak untuk disanjung, Allah layak untuk dipuji. Wa min a'dhami tsana'i 'ala Allah, dan di antara sanjungan yang paling besar untuk Allah, tanzihuhu 'anil ma'ayib wan naqais. Kita sucikan Allah dari semua aib dan kekurangan. Wa itsbatu kamalil hamdilillah, kita tetapkan yaitu pujian yang sempurna untuk Allah. Dan subhanallahil adim yadullu ala anna min asbabi wujubi tanzihillahi an kulli aibin wa naqsin annahu adimun. Ini faedah yang faedah latifah dari beliau. Ini menunjukkan di antara sebab wajibnya kita mensucikan Allah dari semua aib dan kekurangan. Kenapa? Annahu adim, Allah Maha Agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Agung semuanya. Kemudian faedah berikutnya, ini faedah bagi para penuntut ilmu. Yang bagi li talibil ilmi an yudawima ala hadad dzikr. Hendaknya para penuntut ilmu mereka mendawamkan, membiasakan, merutinkan dzikir ini. Kenapa? Fahuwa min asbabi mahabbatillahi azza wa jalla lil abdi. Karena ini merupakan sebab yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba. Wa ajruha kabirun, pahalanya besar. Wa zamanu qaliha qalilun, meskipun waktu untuk mengucapkannya itu sebentar. Wal judu fiha yasirun, dan hanya butuh usaha yang sedikit. Maka hendaknya penuntut ilmu yaitu mendawamkan hal ini. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Kemudian faedah terakhir dari hadis ini,